Cakep. Apa nama? Dan itu engkau tuh kalau kita perhatikan, kita memang detail nengoknya, memang banyak yang kayak gitu. Iya sih, kita harus ini. Dan makanya sama kayak Riwan tadi bilang, ketika ketemu oknum-oknum begitu tuh, hati ini bergejolak. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kedatangan abang sekaligus guru panutan kami dalam main, dalam sosial, dalam organisasi. Selamat sore Bang En. Sore Riwan, sore Uget, Sore Bang En. Sehat Bang? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa giat hari ini Bang? PNS. Apa Pagi itu? nunggu sore. Pagi nunggu sore. Sore udah tiba kita shoot Iya. Iya. Kali ini kita bakal coba bahas tentang apa nih Bang? Keresahan kami nih. Sekarang tuh kita kayak kekurangan cara berkomunikasi. Dalam artian pola komunikasinya. Budaya-budaya salam, santun. Adab lah, mungkin Mungkin lebih ke adab. Bisa dibilang ke adab lah. Iya. Attitude. Sekarang kita Bang ya, di episode sebelumnya tuh kami kemarin sempat bahas yang namanya macam mana pergaulan di era-era sekarang. Ya. Macam mana fenomena ngopi, ada sempat kayak bahas di episode sebelumnya tuh. Anak-anak muda zaman sekarang bagaimana dalam berperilaku, macam mana dalam bersikap, macam mana dalam bergaul. Ya. Nah, kalau menurut pendapat Abang sendiri lah ya. Sekarang kita tengok ada dak miss atau distorsi dalam cara bersikap itu Bang, komunikasinya Bang. Ya jelas ada lah, kalau namanya perbandingan kan. Iya. Dulu dengan sekarang jelas banyak lah. Ya, misalkan kayak yang di video sebelumnya kan sempat Apa nontonnya? nonton. Oh, iya. Subscribe, like and subscribe. Respect. Terus sempat dibahas juga kan, misalkan di warkop tuh Iya. kita lebih mementingkan orang di dunia maya ketimbang orang yang di dunia nyata gitu kan, yang di depan kita gitu. Itu salah satu perbedaan. Terus juga mungkin kalau cara komunikasinya jelas beda. Kalau dulu ya, misalkan waktu abang umur misalkan Sekolah lah ya. sekolah lah gitu, nggak berani istilah tuh ketika lewat di depan orang yang lebih tua, walaupun itu tidak kenal pasti bilang permisi gitu kan. Tidak nundukkan badan nundukkan badan. Ya ada istilah gestur kita tuh, Iya. gestur kita tuh hormat gitu kan terhadap yang tua gitu. Nah kalau sekarang ya hormat Wan gitu Get. Tapi kayak bahasanya yang abang sering abang dengar, kau bang jangan kayak gitulah. Dia pakai abang juga, tapi ada Tapi kaunya. berkau. Nah gitu kan. Rasa-rasanya tuh kurang pas. Ini juga sempat bahasanya. apa gitu tuh Bang, Iya kan? dalam artian agak rancu lah bahasanya gitu nah. Iya. Karena kami dapat apa ya benar? Pengalaman baik ketika pas kuliah dulu di luar. Di sana tuh misal contoh kita berada dalam satu tempat rumah makan lah misalkan umpamanya, atau warung kopi. Iya. Ada orang duduk di meja dulu nih duluan daripada kita baru pesan tapi dia udah minum. Pasti ada dalam artian basa-basi itu sama kita Bang gitu nah. Sama-sama Bang ya gitu nah gitu. Betul. Nah, padahal kalau kita di sini ya makan aja, orang udah makan pun. Kalau di sana itu memang basa-basi ke orang lain tuh emang di nomor satu kan gitu. Walaupun nggak kenal gitu kan. Kalau pandangan kau Get nengoknya sekarang macam mana gitu? Kalau kita mention masalah attitude tadi, kalau aku nengok mungkin dari sudut pandangku pribadi ya. Kalau misalkan kita yang muda sama yang lebih tua itu kayak ada gap di situ sekarang. Maksud artian berarti misalkan kita coba untuk membaur atau segala macam dari yang muda dulu ke yang atas, masuknya mereka ke atas itu salam-salamnya kurang. Dalam artian kayak mereka menyetarakan kalau misalkan kita itu umurnya jadi sama. Padahal selisih 2 tahun sebenarnya juga apa ya? Iya sih.
Dan aku juga sebenarnya tidak mempersoalkan masalah adik-adik yang manggil aku nama kalau aku kenal. Tapi ada batas-batasan tertentu yang dia tidak boleh kurang ajar gitu. Begitu juga aku menerapkan diri aku untuk abang-abang aku yang di atas. Nah, tidak kenal bekau Wah, terbalik. Aku dulu ingat betul waktu sekolah dulu tidak kenal sama orang. Aku tahu budak ini lebih kecil daripada aku gitu nah. Tetap abang waktu lah gitu nah. Bahasa basinya gitulah biar sama-sama enak berkomunikasinya gitu. Karena ketika kita memanggil orang tuh abang atau mbak atau apa lah gitu kan, itu bukan berarti kita ingin memudahkan diri, tapi sebatas penghormatan. Karena kita dengan orang yang belum kenal nih, kita tidak tahu namanya gitu kan, tapi dengan bahasa santunnya kita manggil mbak atau abang gitu. Dan yang jelas responnya pasti lebih positif lah. Iya betul. Daripada kita manggil boy gitu kan, woi Jo itu atau kayak gimana atau kalau bahasa sekarang banyak manggil guys atau why ya, sering ngupdate ini, perhatiin juga lah kan, why mana why gitu kan, masuk guys gas kah apa gitu ya, gitulah ya kan, Cos mana Cos itu angkatan berapa ya? Istilahnya ini sebagian dari masalah sosial ya. Mungkin ada yang sempat terpikir tapi mungkin bingung mau ngomong ini ke siapa gitu. Dan aku senang nih sempat gitu bikin konten kayak gini nih. Dan ini memang kayaknya sudah urgent untuk saat sekarang. Itu ditungkal sendiri. Iya, khususnya ditungkal aja lah dulu gitu. Terserah yang lain nanti dulu kan ya. Repot juga kita mau ngurusin skala nasional kan. Karena kita tahu yang dalam budaya Melayu lah ya. Tanah kita tanah Melayu. Betul. Yang namanya adab kepada yang tua, ada cara berbicara kepada kawan yang setara. Betul. Orang dengan orang yang lebih tua atau orang yang di bawah kita itu memang harus dibedakan, jangan disamaratakan. Sikok yang kami bisa tengok masih bertahan sampai sekarang tuh, Bang. Ini positifnya nih. Iya. Salamnya masih terjaga. Salam. Duduk kita yang datang terakhir tuh pasti nyalami orang yang datang lebih dulu. Iya. Nah, itu masih dulu lah gitu nah. Itu yang masih asik tengok. Ya paling yang bisa, kalau masih generasi milenial tuh kan tahun sekian sampai sekian tuh. Iya. Yang istilahnya generasi X atau Y gitu kan. Nah, yang kelahiran tahun 2000-an ke atas itu mungkin yang bisa mungkin yang budak-budak guys itu. Itu bisa agak bergeser mungkin kebudayaannya mungkin ya. Enggak tahu juga. Karena apa yang dikonsumsinya, Bang? Iya. Faktornya kan banyak, Wan. Iya, benar. Faktornya kan banyak. Nanti kita bahas di berikutnya kali kira. Next Bang, kita bahas masalah jam malam di Tungkal. Jam malam. Kalau Abang melihatnya tuh perbandingan antara dulu dengan sekarang lah. Padahal coba pas zaman aku gitu. Iya. Oke. Iya kalau zaman aku dulu lah, kayak zaman aku sekolah lah yang jelas kan. Sekitar tahun disebutan enggak? Boleh lah biar tahu lah. Sekitar tahun di 2020 ya. Iya. Sekitar 2005 2006 lah. Masih SMA kan. Itu jam 9 malam itu sudah susah lah mau nengok cewek tuh keluar. Ada cewek keluar rumah gitu, ada ketemu cewek di jalan tuh langka gitu. Tahun 2005-an. Karena mungkin juga dulu kalau kita lihat kegiatan cewek kalau malam apalagi ABG itu cuman maghrib pergi keluarnya ya ngaji Bang ya mungkin. Jadi gini, aku jelasin agak detail dikit lah ya. Kalau zaman dulu kan di tahun 2005 tuh les privat tuh kurang, masih belum begitu ada. Yang paling ada les bahasa Inggris lah itu kan. Itu pun sore bukan malam jamnya. Kalaupun malam ya tidak lama, pasti di bawah jam 9 tuh udah kelar. Makanya mungkin ketika ada les pun sudah dikasih kencang-kencang sama orang tuanya, mungkin jam 9 mungkin sudah harus di rumah. Gitu kan. Ada pun keluar ketemu istilahnya cewek di jalan jam segitu, itu biasanya ngomong ya belak-belakan ada, mungkin agak arah-arah konotasi negatif lah gitu kan. Ketika itu waktu itu gitu kan. Karena memang kegiatan setelah di jam 9 itu kalau cewek kayaknya nggak ada lagi kalau di waktu itu. Nyatanya emang begitu ya. Iya, nyatanya memang gitu. Dan mungkin pun pada waktu tahun itu kondisinya kan kayak sekarang mungkin
lebih banyak tempat nongkrong yang Nah, sampai itu. jam 12 Betul, gitu betul. kan. Mungkin waktu dulu itu paling mentok emang jam 9. Tapi Orang udah pada tutup. ngaruh udah sih ke yang namanya emansipasi wanita. Dalam artian, misal dalam berkegiatan. Oke. Misal ke kita lah aja mungkin ketika kita ada event, toh banyak cewek-cewek yang coba memanajemen event kok gitu. Iya. Dalam memanajemen mungkin rapatnya malam, itu mungkin yang membuat dia apa tuh keluar malam atau Kalau aku mikir Wane pribadi jam malam ataupun jam siang tuh sama aja. iya sih. Nah, dalam artian apalagi orang yang sudah punya tanda kutip ideologi masing-masing. Kalau cewek, feminisme, dia mengangkat yang namanya feminisme tadi kan, dia coba menyetarakan diri dia sama laki-laki. Jadi hal itu pun dianggap Biasa. bukan lagi masalah. Iya, benar. Jadi biasa Dia aja. haknya sama gitu. Nah, mikirnya. masalahnya di sini mereka mungkin terlalu aware atau terlalu peduli sama omongan orang. Iya. Tanggapan orang di sini kan cukup berbeda. Apalagi ngelihat cewek keluar malam pagi di atas jam 9 jam 10 pasti dia anggap tanda kutip. Nah, itu. Karena aku juga punya beberapa kawan cewek yang keluar malam pun it's okay. Bosnya juga bolehin gitu. Asal safe, kawannya siapa be. Betul. Gitu, Nah, itu tadi itu kan abang baru cerita di zaman abang lah waktu Iya. itu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan jam sekarang, yang jelas kayak tempat nongkrong banyak Wan. Terus les privat dan segala macam kegiatan di luar sekolah atau ekskulnya juga lebih banyak. Di mungkin di jam malam gitu Iya, kan. benar. Entah dia rapat ini kah misalnya kerja kelompok kah mungkin ataukah dia nanti Katanya mungkin ya kan katanya gitu kan, tapi memang itu tuh bisa dijadikan modus untuk keluar, Bisa. iya kan, beberapa bang iya berapa oknum lah Iya, istilahnya kan, dan itu juga terjadi di zaman aku gitu nah. iya. Alasannya ya les gitu kan. Nah, terus yang kedua juga mungkin ngerjain tugas. Iya. Nah kan dulu kan belum ada warnet nih, sekarang ada warnet gitu kan, mampirnya ke warnet jam malamnya tadi sampai jam sekian ngerjain tugas gitu kan, padahal ya nyambil ngerjain tugas juga kerjakan yang lain gitu kan. Iya bisa jadi. bisa jadi. Iya kan. Fenomena keluar malam juga ditungkal. Mumpung nih bang ya bentar lagi kan bulan puasa nih. Nah iya, Nah, betul ya bang. tahu paham. Kita sadar semuanya dah. Kayak dalam ada anak nih boleh keluar malam asalkan untuk mengarak sahur gitu nah. Betul. Itu Diperbolehkan walau keluar dengan apa, tapi kenyataannya ketika kita tengok di luar sana banyak, aku tuh risih ketika dalam artian banyak yang budak-budak kita tengok ceweknya duduk depan motor standar 2, ceweknya duduk di depan, cowok di belakang nguluk ini tuh nah. Betul. Itu Ya aku miris nih tuh. risih Wan. Iya risih banget. Risih. Jijik dah, jijik aku tuh. Ibaratnya norak pacaran norak di situ terus gitu. juga kayak enggak punya adab sih kalau aku ngomong. Aku bilangnya ya kalau udah berkeluarga, ya orang berkeluarga pun di depan orang ramai Masih gitu, pasti jaga malu. etika, Masih, iya. pasti rasanya sungkan-sungkan juga lah. Kayak namanya mungkin orang jatuh cinta kali tak ya. Tapi Punya cinta tuh emang milik berdua aja gitu kan. Apa? Yang lain tak punya. Apa? Apa? Cinta tuh memang cinta itu memang Emang apa? tanda kutip. iya. Bisa di apa arahin kemana aja. Iya. Nah itu setuju tuh Wan. Iya bang. Itu bagian dari momen juga kalau bilang. Momen maksudnya momennya ke arah-arah yang kurang-kurang ini, Kurang pas jadinya. kurang pas. Itu Jadi yang dari- dimanfaatkan. Iya. Jadi dia mulai pergi taraweh alasan mulai. Sampailah jam 10 misalnya taraweh, atau setengah 10. Balik ke rumah nih bentar. Iya. Malam minggu tuh yang paling ditunggu kan arahan sahur. Oh, Wah. Sekalian ngapel kan, sekalian nonton arahan sahur, dan orang tuanya pun mengizinkan boleh keluar rumah asal nggak ada sahur. Aduh, kalau cowok itu masalah gitu nah. Kalau cewek aku rasa harus ada jam-jamnya lah, jam-jam pembatasannya lah, atau dikontrol gitu kan. Dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia. Masalahnya juga tungkal ini kan kecil. Benar. Ketika orang nonton tuh padat, bisa tak kita ngontrol? Kita aja mau lewat aja susah. Dan itu sangat memungkinkan untuk tanda kutip tadi iya. gitu nah. Dimanfaatkan ke arah yang lain gitu. Sayang ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Bang, sekarang kita ngobrolin masalah fenomena baru mungkin yang lagi booming-boomingnya di Tungkal nih. Yang kita tahu kan mungkin kita sering duduk warung kopi banyak pengamen tuh. Oh iya. Beberapa kan emang
effort lah, bagus gitu mainnya atau segala macam. Kita kan suka rela kan ngasih. Ya. Tapi ada beberapa hal yang aku tengok ini mungkin yang kayak kita pernah ngobrol sebelumnya bang Iya. di luar, yang abang bilang ada anak orang emang sengaja cari duit dari ngamen gitu loh. Iya. Ayo kita keluar yuk sama kawan yuk, kita ngamen. Iya. Jadi seolah-olah itu sudah jadi kayak mental illness gitu, pergeseran mentalnya itu. Jadi seolah-olah hidupnya cuma cari enaknya nih, duit ke ngamen kayak gitu kan. Apa orang tuanya tidak ngontrol? Menurut abang gimana? Ya itu sempat kita obrolin kemarin kan. Dan itu bagi aku masalah serius. Masalah serius karena pelakunya saat ini tuh ternyata anak muda gitu. Masih dini ya. Masih dini. Berarti harus ada pembentukan karakter yang betul kan di Ya, situ. Berarti pendidikan karakternya aja yang kurang ya. Iya. Itu kan tak terlepas dari kontrol orang tuanya juga kan. Nah, Tapi ya mungkin anak-anak ini tadi banyak main di luar kan, dan nengok, dan kita sendiri nyaksikan kan. Ketika kita nongkrong di warkop atau tempat makan manapun pasti ada pengamen. Saat ini tungkal kayak saat ini nih. Nah, yang disayangkan tuh ya kalau memang orang yang ngamen ini tadi memang terpaksa tidak ada kerjaan lain. Iya. Dan itulah istilah daripada dia maling gitu kan, hitungannya gitu kan. Nah, Ya nggak apa-apa dia ngamen. tak apa-apa. Dan cara ngamen pun abang ngerasa ada penilaiannya juga. Iya betul. Ada yang betul-betul memang ngamen, total ngamen nyanyi sampai habis, baru dia keliling. Istilahnya itu abang rasa sewajarnya kita ngasih gitu kan. Tapi yang abang kurang setuju tuh kayak yang cuma ngasal-ngasal ngikut-ngikut be, sekedar ngejar duit gitu kan. Iya. Ngejar duit. Karena juga tak terlepas dari budaya kita orang tungkal tuh yang baik hati. Baik hati, ramah dan tidak sombong, rajin menabung gitu kan. Iya. nabung amal ya kan, Rajin menabung gitu. Ya karena aku bang juga kayak pernah aku merasa terpaksa ngasih oknum pengamen ya gitu. Dalam artian kasih dia cepat biar dia cepat pergi gitu nah. Iya. Sayang karena Bang En dan beberapa kawan-kawan kita pun juga banyak yang dalam artian bermusik profesinya gitu nah. Melihat itu tuh miris gitu nah. Kayak jadi citra bermusik tuh jadi minim loh gitu. Jadi malah merosot ke bawah bukan naik ke atas gitu nah. Banyak juga tapi pengamen-pengamen yang emang dalam artian kita ingin menikmati, bahkan pengen ikut nyanyi ketika dia coba ngamen di depan kita. Bahkan ditunggu-tunggu ada. Bahkan ditunggu-tunggu gitu kehadiran dia kapan, aku pengen gabung lah, pengen ikut nimbrung, bahkan pengen ngobrol. Ngapa sampai ngamen? Iya. Nah, Iya. pengen gitu. Cuman kasihannya tadi tuh, mirisnya tadi. Masih banyak orang-orang yang terpaksa ngasih ketika kita ngamen. Sayang kawan-kawan. Perlu kawan-kawan pemusik jalanan lebih dalami, lebih dipelajari lagi. Ya. Karena ketika ya kita pun selaku istilahnya pelaku seni pernah ngamen juga ya. Iya. Kami pernah ngamen juga, tapi bukan untuk keperluan kami. Iya. Dan itu sifatnya sosial. Iya. Ketika mungkin galang dana, ada bencana atau bantu seseorang lah dalam kesulitan gitu. Iya. Nah, di situ pun kami ngamen nggak ada istilahnya tuh cuma nganggur-nganggur jajreng terus langsung minta gitu. Latihan dulu gitu kan. Capek. Iya. Pokoknya istilahnya ya kita ngibur orang gitu. Yang kita nyanyikan tuh pun yang kira-kira orang suka bukan kita suka. Iya. Iya betul. Kayak gitu. Karena berbicara ngamen itu kebaliknya ke selera pasar bukan selera kita. Betul. Iya, betul. Nah, mungkin kawan-kawan istilahnya nanti kawan-kawan pengamen yang lain mungkin kalau nonton kan bisa istilahnya jadi masukan. Jadi masukan lah. Iya, jadi masukan. Ya. Bukan kami merendahkan orang mengamen, tidak. Dah, kami pun bagian dari kalian Kami sebenarnya. juga bagian dari kalian. Makanya masalah ini kami angkat nih. Ah. Karena selama ini kami juga memperhatikan gitu kan. Alangkah mirisnya kalau seandainya anak-anak muda di Kuala Tungkal tuh lebih berpikirnya wah enak jadi pengamen nih, gampang cari duitnya. Iya betul. Kan sayang gitu kan. Dan alangkah lebih miris lagi ketika kita tidak mengingatkan sama Nah, sekali. iya, ketika kita yang tahu, kita yang mikir, kita tidak buat apa-apa. Iya. Nah, itu lebih salah lagi kita gitu. Makanya aku coba, kita kemarin sempat ngobrolkan kan, kita kumpul kan, kita coba angkat. Dan satu lagi mungkin
kawan-kawan yang lagi nonton pun mungkin pernah ngerasain lagi duduk nongkrong di mana gitu. Malahan kalau ada yang ngamen kayak itu tuh, bukannya malah kita terhibur, tapi merasa tertekan. Iya. Tertekan dan kehadirannya. agak risih lah paling, agak risih lah. Satu hal yang pernah aku alami bang, pas duduk warung kopi, ketika aku emang lagi tidak megang duit, dia ngamen, aku siapapun kadang aku kasih 1.000 2.000 lah, kayak, tapi tidak ada, dia maksa minta rokok, dan itu menurut aku sudah di luar etika itu bang. Iya. Dan Jatuhnya apa Pak? malah kalau tidak dikasih pun mulutnya main setelah itu. Nah, betul. Sangat Itu disayangkan. Sangat aku sempat ketemu juga yang kayak gitu. Yang sangat disayangkan dan juga orang itu terpengaruh alkohol, narkoba, oknum ini tadi. Makanya mungkin lost control gitu kan, kali kan. Ya kalau yang sesama dia mungkin yang kenal sama dia mungkin memaklumi, tapi kan tidak semua orang kenal tidak semua orang juga bisa nerima keadaan yang kayak gitu. Karena profesi dia tadi balik tadi Bang ya, profesi dia sebagai penghibur gitu kan. Ketika mungkin penampilan dia aja tidak menarik, bagaimana cara orang bisa menghargai kan? Iya betul. Nah, mudah-mudahan bisa jadi masukan lah bagi kawan-kawan yang lain. Nah, terus gini Bang, kami suka cuman akhir-akhir ini risih. Akhir-akhir ini risih dengan beberapa figur. Kami tidak pernah mengatakan semuanya ya, tapi beberapa oknum lebih kepada yang minta-minta gitu nah. Wah iya. Iya Bang ya? Betul. Mau yang cewek, cowok mungkin. Itu balik lagi dengan kondisi ketika tak dikasih dia marah, itu tuh risih jadinya awal gitu ya. Menggerutu pun akhirnya udah enak pun jadinya gitu. Efeknya besok bahkan jangankan nengok untuk ada niat untuk ngasih. Noleh aja iya ada lagi ibu nih ya, bahkan ada niatan bentilah gitu betul. Sayang padahal iya nama kita kadang ketika ada rezeki lebih pengen ngasih orang. Betul. Itu tadi Wan, balik-baliknya kalau abang sih menurut abang pribadi kan karakter kita di Tungkal nih baik hati lah, saking baik hati baik hati istilahnya. Ketika kita ngamen tuh enak tak kita dapat duit tuh, jumlahnya kan lumayan, tapi bukan dalam artian untuk kepentingan kita tapi sosial sifatnya kan. Nah di situ pun kita bisa sudah ambil tolak ukur bahwa orang Tungkal nih baik hati dan jarang pegang uang kecil. Paling kecil pun 2.000 1.000 itu fakta kan, jarang kita pegang uang kayak duit receh gitu. Pernah cerita tuh dulu waktu dia masih ngepang gitu kan, masih ngamen tuh deh. Orang banyak kawan-kawan yang dari luar, senang di Tungkal ngapen. Di Tungkal orang ngasih 1.000 2.000 gitu. Kalau kami di Jawa, di Sumatera yang lain gitu 200 ajaib kalau ketemu 1.000 itu gitu. Ajaib. Karena kan ada di kayak di kota luar yang kota besar lah gitu kan. Baru duduk aja kita ngorder makanan itu mungkin pengamen tuh udah 3 sampai 5 kali tuh. Iya. Bolak-baliknya tuh. Makanya orang kadang standby duit receh. Gitu. Karena orang sudah tahu pengamen ini bakal rame dan dia gerilya rombongan dia kan. Giliran gitu kan. Itu sih kok. Dan tuh yang soal Riwan ngomong tadi ada beberapa oknum yang meminta-minta gitu. Dan aku juga perhatikan. Dan aku juga mungkin informasinya kalau istilahnya orang Tungkal pasti kita kenal lah wajahnya. Coba kita sesekali kita perhatikan ya wajahnya atau dengan apa yang dia bawa. Misalkan kadang ada oknum tuh pakai toples tuh. Ada tulisan, ada stikernya, terus dia tuh dari mana? Nah itu bukan orang Tungkal yakin aku. Dan wajahnya pun dia tuh pun datangnya ada bulan-bulannya Wan. Iya Bang ada bulan-bulannya datangnya. Iya kayak contoh. Kayak misalkan oknum tuh berdua nih yang sekok dipimpin. Nah itu coba kamu perhatikan, bukan pasti sih. Yang aku perhatikan tuh bulan-bulan yang sering dia datang tuh bulan-bulan ketika ini agak dikaitkan ke agama ya dikit ya. Bulan-bulannya gitu kayak misalkan mau menjelang puasa kayak sekarang nih. Nah tuh muncul orang-orang kayak gitu tuh. Dan aku dapat informasi ada oknum itu nongkrong cuma di depan apotik. Pendapatannya per hari itu bisa sampai 300 sampai 500 ribu satu hari. Besar tuh Bang. Nah, besar lah, kalah lah ini. Bisa dibilang tuh gawai ya ngalah gitu kan. Kaliin lah 300 sampai 500 ribu per hari. Nah, dan oknum ini nginapnya di hotel Wan. Wow.
Ah, ini aku sumbernya terpercaya nih, karena memang yang punya apoteknya langsung yang ngomong ke aku gitu. Bukan aku karang-karang gitu. Memang yang punya apoteknya sendiri yang ngomong gitu kan. Dan di Tungkal tuh kalau kita perhatikan, kita memang detail nengoknya, memang banyak yang kayak gitu. Iya sih, kita harus ini. Dan makanya sama kayak Riwan tadi bilang, ketika ketemu oknum-oknum begitu tuh, hati ini bergejolak. Jadi cara kita nyikapin hal-hal seperti itu tadi Bang, yang dalam artian satu, cara berkomunikasi antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua, yang tua dengan yang muda gitu kan. Terus yang kita bahas lagi tadi itu tentang bagaimana anak-anak keluar malam dengan beberapa kawan-kawan pekerja seni jalanan sama oknum yang minta-minta itu, cara nyikapnya kira-kira kita harus macam mana ya? Menurut Abang gimana Bang? Pertama untuk cara interaksi tadi cara komunikasi terhadap yang muda dengan yang tua atau yang tua dengan ya yang harus kita tanamkan dulu, yang muda hormati yang tua sayangi yang muda. Itu kan kayak gitu. Jadi juga yang muda jaga adab, yang tua pun kadang harus juga sadar diri. Iya. Karena kadang tak terlepas juga yang muda yang tua ngajarin kadang-kadang. Ada juga kan. Makanya istilahnya kayak mungkin abang nih misalnya ngumpulnya sama kayak umuran kamu gitu kan. Mungkin jarak 3-5 tahun gitu kan. Tapi kalau ketika abang los bercandanya dan abang pun tidak ada istilahnya menjaga attitude, harga diri abang dulu lah yang abang jaga ke kamu gitu kan. Saya salah satu contoh ya, abang hormati kamu dulu. Pasti ya, istilahnya yang lain pun ikut menghargai abang gitu kan. Karena dewasa tidak melulu tentang umur Bang. Ya dewasa tuh ya kalau nama tua pasti dewasa pilihan gitu kan. Betul kayak gitu. Karena itu juga lagi tadi kami tengok masih banyak juga orang-orang dewasa di Tungkal nih yang anti kritik Bang gitu. Sayangnya itu gap antara yang tua sama yang muda. Terus juga mungkin sungkan untuk mungkin cuman ya entah sungkan kah atau malu atau segan kah untuk memulai interaksi ke yang muda. Bang ngerasa ada juga kayak batasan kayak gitu yang diperhatikan. Kalau yang apa tadi Bang, masalah keluar malam ini Bang? Ya kalau keluar malam itu memang untuk sekarang ini memang aneh. Balik ke individu lah. Tanggung jawab orang tua masing-masing dulu kan. Sebagai orang tua mungkin ya harus detail lah dikit. Anaknya tuh keluarnya kemana dengan siapa gitu kan. Ya karena yang pernah mungkin itu sebagian dari entahkah itu semacam bukan hadis sih, nasihat lah paling. Ketika anak umur 10 tahun tuh jadikanlah dia raja. Turutilah kehendaknya 10 tahun pertama. Dan ketika anak tuh 10 tahun berikutnya jadikan dia tawanan. Jadi di antara umur 10 sampai ke 20 tahun itu harus ketat memang penjagaan. Di tracking terus. Iya, karena memang usia-usia rawan kan di usia segitu kan, apalagi mulai dari SMP ke SMA sampai kuliah gitu kan. Remaja dia Bang ya? Iya, remaja lah. Harus lebih sadar harus lebih lebih aware orang tuanya, lebih detail lah soal apapun, siapa yang dekat sama dia, kawannya maupun pacarnya sekalipun gitu kan. Soal harus bisa harus bisa memikirkan hal paling terburuk yang dapat terjadi. Betul. Karena ya zaman sekarang pengaruh negatifnya lebih banyak ketimbang ini kan, walaupun serba mudah gitu. Serba mudah maksudnya dalam artiannya mudah ngapain aja, bukan mudah untuk berbuat baik aja gitu kan. Berbuat yang tidak baik pun juga mudah. Tapi persenannya ketika itu terjadi di Tungkal, persenannya lebih banyak kan yang negatif kayaknya gitu, sayangnya di situ. Terus juga dan umur 10 tahun berikutnya jadikan 20 ke atas, jadikan dia sahabat. Karena dia pun sudah dewasa secara berpikir, matang juga kan, bertindaknya segala macam. Iya betul. Yang setahu abang ada nasihat kayak gitu, karena abang pun juga sekarang statusnya orang tua. Iya kan, dan nggak tahu istilahnya ya aku kayak sekarang ini mikirnya kalau di zaman saat ini pun sudah begini keadaannya,
macam mana nanti 10-20 tahun berikutnya gitu. Takutnya kalau pola-pola yang buruk ini sering terjadi dan kita biarkan, nanti ada yang namanya itu terbiasa karena itu biasa karena terbiasa. Bukan jadi biasa nih hal yang tadi. buruk tadi. Harusnya kita kan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu ya. Iya, nah itu. Karena yang biasa belum tentu benar itu Bang ya. Iya betul. Karena kebiasaan. Banyak memang kejadian yang sekarang tuh biasalah anak muda sekarang. Karena orang tua kan gitu kadang. Dan Kayak enggak pernah muda ya kan pernah mudanya yang kayak mana dulu gitu. Iya. Tadi kita ada ngobrol juga masalah adab tadi Iya. beberapa kali. Mungkin ada sedikit kalimat yang bilang perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Betul. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita melakukan hal buruk ke orang tua atau sebaliknya, ya yang kau dapat juga itu juga sebaliknya. Terakhir masalah apa tadi tuh? Masalah yang ini minta tadi tuh. Ya kalau menurut aku pribadi ya kita juga harus detail lah. Harus lebih memperhatikan orang-orang itu tadi. Kayak ngamen nih misalkan. Total lah dia dulu ngamen. Dan betul lah dia itu memang kerjaannya cuma ngamen tok. Dan hasil dari ngamen itu dikemanakan. Itu juga harus kita pikirkan. Percuma juga kita ngasih, kita istilahnya kita tidak masalah. Selain kita ada rezeki lebih kita berbagi itu tidak masalah. Takutnya yang kita kasih tadi itu digunakan dengan hal-hal yang tidak benar gitu kan. efeknya nyangkutnya jauh ya. Iya, efeknya Itu efek domino kan jatuhnya kan. Iya. Ya, dan buktinya kan sampai yang Uget bilang tadi. Itu tetangga abang sendiri. Anaknya tuh sampai cuma modal kelele. Nah, itu keluar cuman ngomong gini sama kawan. Enak kita ngamen yuk, dapat duit. Lah kan itu kan bahaya kan. Sudah kalau pemikirannya sudah kayak gitu. Dan itu harus kita secepatnya kita rubah mindset begitu tuh. Itu membahayakan ya. Kalau gue bilang sangat disayangkan, apalagi pelakunya anak-anak usia dini itu kan. Di mana besarnya dia kalau sudah mental kecilnya sudah kayak gitu. Iya betul. Ngamen bukan salah. Tidak salah ngamen, tidak salah. Bukan perbuatan yang buruk, itu tidak. Bukan kita membahas baik buruknya, jahat baiknya, kan. Cuman istilahnya oknum aja yang kita omongin ini oknum aja gitu kan. Iya. Terus juga sama dengan yang minta-minta. Kita perhatikan, itukah memang orang tunggal kah? Dia itu memang orang mampu kah atau tidak? Ya terlepas lah, masing-masing orang mungkin punya pemikiran dan pendapat masing-masing. Dia mau ngasih ya silahkan. Tapi kalau aku pribadi untuk saat sekarang ini, ketika apalagi aku sudah tahu kondisinya begitu, aku pilah-pilah lagi. Toh kita juga sudah ada ambil zakat segala macam untuk kita salurkan, gitu kan. Kalau untuk hari-hari ya, kalau aku pribadi ya aku pikir-pikir lagi lah. Bukan berarti aku mengajak orang untuk tidak berbuat baik, tidak. Gitu. Cuma secara lebih personal, lebih detail aja. Difilter lah bang. Difilter lah iya. Karena kita juga kebiasaan ngasih kayak gitu bikin orang malas. Siap. Bikin orang malas. Malahan dia jadi dependence nih. Iya, padahal kan kalau secara Tergantung fisik kan, juga kita tengok orang-orang yang oknum-oknum tuh dia masih bisa kerja lah ya. Riang, iya kan? ceria, iya kan? ceria. Nah, ada yang sambil habis bawa belanjaan gitu. Iya. Iya kan? Ya ini diluruskan lagi yang kita omongin semua ini oknum, Oknum, bukan general, bukan semua, bukan umum. Oknum aja. Mungkin kalian juga tahu orang-orangnya kan. Karena kan memang memperhatikan gitu kan. Makanya bisa agak-agak detail gitu. Udah bang, kayaknya udah cukup. Ya kawan-kawan, sampai kita di ujung pembicaraan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita cakapkan kali ini bermanfaat bagi kalian. Filter cara bersikap, filter cara berperilaku, berperbuatan, berkegiatan. Sehat-sehat terus di rumah. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.